Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 WPA yang beranggotakan saya, Aisyah, dengan NIU 544670. Saya Lisa Aziza dengan NIU 538173. Saya Mudrika Ramadhani dengan NIU 545114. Kita di sini akan mereview jurnal internasional yang berjudul Jadi pada jurnal yang kita bahas kali ini memiliki topik tentang bagaimana kadar gula darah yang tinggi secara kronis atau biasa kita kenal sebagai hiperglikemia bisa menyebabkan kerusakan mendalam pada sel beta pankreas kita. Nah, kerusakan ini bukan cuma membuat sel-sel itu berhenti bekerja, tapi ternyata ada jalur metabolik spesifik yang menjadi biang keladinya. Penemuan ini bukan hanya penting untuk memahami diabetes tipe 2, tapi juga bisa membuka jalan untuk terapi baru di masa depan. Sebelum kita masuk ke detail penelitiannya, sedikit latar belakang dulu. Jadi, diabetes tipe 2 itu adalah penyakit di mana tubuh kita tidak mampu lagi mengatur gula darah dengan baik. Karena sel beta yang ada di dalam pankreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin. Nah, anehnya kalau kita lihat ke jaringan pankreas di orang diabetes, jumlah sel betanya itu sebenarnya nggak berkurang banyak. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan di jumlah sel, tapi fungsinya menurun. Salah satu yang disorot adalah terganggunya metabolisme di dalam mitokondria, yang merupakan pusat produksi energi dalam sel. Dalam penelitian ini, berusaha dicari tahu kenapa bisa begitu, apa yang sebenarnya terjadi dalam sel beta saat mereka terus-terusan terpapar gula darah yang tinggi, dan apakah ada jalur tertentu yang bisa kita targetkan untuk memperbaiki kondisi ini. Dalam artikel ini, peneliti membongkar bahwa penyebab utama kerusakan bukanlah glukosa itu sendiri, tapi akumulasi metabolit molekul-molekul kecil yang terbentuk di tengah jalur glikolisis. Jika dibayangkan, jalur glikolisis itu kayak jalur produksi di pabrik, ada tahap demi tahap. Glukosa masuk, dipecah sedikit demi sedikit, lalu akhirnya menghasilkan energi. Kalau jalur ini lancar, energi melimpah, sel bahagia. Tapi, apa yang terjadi kalau di salah satu titik mesin produksi itu tiba-tiba melambat atau macet? Produksi setengah jadi menumpuk, jalur produksi jadi kacau, dan seluruh pabrik terganggu. Nah, seperti itu persis yang terjadi di sel beta. Penelitian menemukan bahwa setelah tahap fosfofruktokinase terjadi penemukan dua metabolit kunci, fruktosa 1,6 bifosfat dan dihidroksi oleh aseton fosfat. Sementara itu, aktivitas enzim yang seharusnya melanjutkan proses ini, yaitu GAPDH, justru anjlok. Bukan karena enzimnya hilang, proteinnya malah naik, tetapi karena aktivitasnya yang entah kenapa sangat terganggu. Dan ketika jalur glukosis macet di tengah, pirufat ada sebagai produk akhir, tidak terbentuk dalam jumlah cukup. Pirufat ini penting karena dia yang masuk ke mitokondria dan memulai produksi ATP. Tanpa cukup ATP, produksi energi menurun drastis. Yang menarik, kerusakan ini tidak hanya berhenti di penurunan energi. Sel beta ternyata salah membaca sinyal metaboliknya karena akumulasi metabolit di tengah jalur glikolisis mTOR-C1, jalur pensinyalan yang biasanya aktif saat sel punya banyak nutrisi, justru menjadi hiperaktif. Kita harus ingat, mTOR-C1 itu kayak bos besar di dalam sel yang mengatur pertumbuhan dan produksi protein. Kalau dia aktif terus-menerus tanpa kontrol, sel justru menjadi stres. Bukannya menghemat energi dalam kondisi sulit, sel malah diperintahkan untuk terus membangun dan bertumbuh. Ini tentu memperparah stres metabolik yang sudah berat. Di sisi lain, AMPK, sensor energi sel yang biasanya aktif kalau energi menipis, justru menjadi tidak aktif. Padahal AMPK itu kayak rem darurat. Saat energi turun, AMPK akan mengerem pertumbuhan dan mengaktifkan jalur penyelamatan energi. Tanpa AMPK, sel kehilangan kemampuan bertahan saat dalam tekanan. Dalam jurnal ini, peneliti tidak hanya berhenti di observasi, mereka juga mencoba mengintervensi sistem ini. Pertama, mereka menggunakan manohetulos untuk menghambat glukokinase,
enzim yang memulai glikolisis. Dengan membatasi metabolisme glukosa dari awal, mereka berhasil mencegah akumulasi metabolit berbahaya itu. Dan hasilnya, sel beta tetap lebih sehat, lebih mampu menghasilkan insulin, dan metabolisme mitokondrianya lebih stabil. Selanjutnya, mereka menargetkan jalur hilir dengan menggunakan inhibitor S6 kinase, salah satu target utama dari mTOR C1. Dengan menghambat jalur ini, mereka berhasil memulihkan sebagian besar fungsi sekresi insulin dan respirasi mitokondria, bahkan setelah kerusakan akibat hiperglikemia kronis sudah terjadi. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa hiperglikemia kronis menyebabkan akumulasi metabolit di jalur glikolisis yang akhirnya mengacaukan metabolisme energi sel beta melalui aktivasi mTOR C1 dan penekanan AMPK. Penemuan ini sangat penting karena membuka peluang untuk terapi baru yang tidak hanya mengontrol gula darah tapi juga langsung memperbaiki fungsi sel beta dari dalam. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.